Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Desa? Kita bertemu lagi bersama channel pendamping Desa Punggelan. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan materi pedoman ketahanan pangan di desa sesuai keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 82 tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa yang ditetapkan tanggal 11 Juli 2022. Ikuti terus channel kami dan jangan lupa klik subscribe, like, komen, dan share video-video dari kami, pendamping Desa Punggelan. Pengertian. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman. Ketahanan pangan di desa adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi masyarakat desa sampai dengan persorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. Lumbung pangan desa adalah persediaan pangan di desa untuk konsumsi warga dan untuk menghadapi masalah kekurangan pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat. Tujuan 1. Meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa. 2. Meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa. 3. Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Prinsip ketahanan pangan di desa dapat dicapai dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut. 1. Partisipasi. Keikutsertaan secara aktif masyarakat desa dalam pendataan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan ketahanan pangan di desa. 2. Kegotong royongan. Ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan budaya saling membantu, saling menolong dalam semangat kesetaraan dan kesadaran bekerja sama. 3. Kesetaraan. Penyelenggaraan ketahanan pangan di desa dikelola dengan mengutamakan pemenuhan hak dan kepentingan seluruh masyarakat desa, tanpa membeda-bedakan suku, ras, kelompok, agama, dan golongan. 4. Keswadayaan. Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat desa dalam mengelola sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kecukupan pangan. 5. Kemandirian. Ketahanan pangan di desa diselenggarakan dengan mengutamakan pendayagunaan segala sumber daya pembangunan yang ada di desa untuk membangun pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, dan peternakan yang berkelanjutan. 6. Keterpaduan. Desa harus mampu membangun ketahanan pangan agar tidak ada seorang pun masyarakat desa yang kelaparan. Upaya ini dilakukan secara terpadu lintas sektor pembangunan di desa, serta menyeluruh mencakup semua lembaga di desa, yang berkaitan langsung dengan upaya pembangunan ketahanan pangan di wilayah desa. 7. Keberlanjutan. Desa harus melindungi sistem pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air untuk kepentingan masyarakat desa pada masa sekarang dan generasi masa depan melalui upaya perlindungan dan pengelolaan sumber daya pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air di wilayah desa. Kebijakan ketahanan pangan di desa. Kebijakan ketahanan pangan di desa merujuk pada upaya pencapaian SDGs desa, utamanya pada terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Indikator ketahanan pangan di desa. Indikator keberhasilan dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa terdiri dari 3 aspek, yaitu 1. Ketersediaan pangan di desa A
ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. B. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa. C. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa. D. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. 2. Keterjangkauan pangan di desa. A. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa. B. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. 3. Pemanfaatan pangan di desa. A. Konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. B. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Kegiatan ketahanan pangan di desa. Upaya mewujudkan ketahanan pangan di desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan desa. Adapun jenis kegiatan yang dapat dilaksanakan di desa antara lain 1. Ketersediaan pangan di desa. A. Ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa. 1. Pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, atau kegiatan pengembangan pangan lainnya. 2. Pemanfaatan lahan pekarangan dan pemanfaatan lahan non-produktif untuk pertanian, peternakan, dan perikanan. 3. Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik. 4. Peningkatan ketersediaan dan akses benih dan bibit tanaman, ternak, dan ikan. 5. Pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. 6. Pengembangan pakan ternak alternatif. 7. Pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan terpadu. 8. Pembukaan lahan pertanian atau perkebunan. 9. Pembangunan dan atau normalisasi jaringan irigasi. 10. Pembangunan kandang komunal. 11. Pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. 12. Pengadaan alat-alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen. 13. Pelatihan pengelolaan hasil panen. 14. Pemasangan atau perawatan karamba bersama. 15. Pembangunan dan pemeliharaan tempat pelelangan ikan atau TPI dan tempat penjualan ikan lainnya yang dikelola badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. 16. Pengembangan sarana, prasarana, dan teknologi untuk produksi, penanganan pasca panen, pengolahan, dan penyimpanan pangan. 17. Penetapan kawasan lahan pertanian atau perkebunan atau perikanan atau kehutanan dalam rencana tata ruang desa. 18. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. B. Ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa. 1. Pembangunan, pengembangan, dan pengelolaan lumbung desa. 2. Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa atau akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air, dan lain-lain. 3. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. C. Ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa. 1. Pendataan potensi dan sumber daya pangan desa. 2. Pendataan produksi dan konsumsi pangan pada tingkat keluarga, rukun tetangga, rukun warga, dan desa. 3. Pemutakhiran data pangan di desa. 4. Penyusunan peta digital kerawanan pangan di desa. 5. Pengadaan sarana atau prasarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data pangan di desa. 6. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. D. Ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. 1. Pengembangan teknologi tepat guna untuk usaha pengolahan pangan lokal. 2. Pengenalan jenis pangan baru, termasuk pangan lokal, yang belum dimanfaatkan. 3. Pengembangan diversifikasi usaha tani dan perikanan. 4. Penanaman tumpang sari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan. 5. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi imbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa.
2. Keterjangkauan pangan di desa A. Kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa. 1. Pemasaran, promosi, dan distribusi produk pangan desa melalui BUMDESA atau BUMDESA bersama. 2. Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan. 3. Pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan atau perikanan. 4. Pengembangan usaha atau unit usaha BUMDESA atau BUMDESA bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan atau penyertaan modal. 5. Fasilitasi BUMDESA atau BUMDESA bersama dan lembaga ekonomi lainnya dalam peran sebagai agregator untuk membeli komoditas desa untuk dijual kembali di pasar yang lebih luas. 6. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani. 7. Penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah di bidang pangan. 8. Pengembangan industri pangan yang berbasis pangan lokal. 9. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. B. Ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. 1. Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi anak usia di bawah 5 tahun. 2. Pemberian bantuan makanan tambahan bergizi bagi lansia. 3. Pemberian bantuan bahan pangan bagi warga miskin rawan pangan dan gizi maupun dalam keadaan darurat. 4. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. 3. Pemanfaatan pangan di desa A, konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal. 1. Sosialisasi dan edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman atau B2SA2. Peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal. 3. Pengembangan dan diseminasi teknologi tepat guna untuk pengolahan pangan lokal. 4. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. B. Konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. 1. Edukasi tentang makanan yang bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 2. Pengawasan terhadap makanan yang dikonsumsi oleh warga desa bebas akan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. 3. Sosialisasi keamanan pangan terhadap petani, nelayan, pembudidaya ikan, dan pelaku usaha pangan. Dan 4. Program atau kegiatan lainnya untuk mewujudkan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam musyawarah desa. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk ketahanan pangan. Penggunaan anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa untuk ketahanan pangan berasal dari dana desa dan sumber dana lainnya. Penggunaan dana desa digunakan dalam mewujudkan ketersediaan, pemanfaatan, dan keterjangkauan pangan di desa. Langkah-langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa dapat dilakukan dengan cara 1. Memastikan program atau kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan desa. 2. Disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa. 3. Program atau kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP desa dan APB desa. 4. RKP desa dan APB desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran kelembagaan di desa. A. Pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa. Mewujudkan ketahanan pangan di desa melalui penyediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan sesuai dengan kewenangan desa. B. Badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Peran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama dalam mendukung ketahanan pangan di desa antara lain 1. Pengelola usaha atau unit usaha lumbung pangan desa. 2. Penyediaan permodalan dan unit usaha dana bergulir masyarakat. 3. Penyewaan peralatan pertanian. 4. Penyedia sarana produksi, pemasaran hasil pertanian melalui pengelolaan lumbung pangan, pengolahan, dan pemasaran serta kerjasama dengan kelompok ekonomi desa dan swasta.
C. Masyarakat desa. Peran masyarakat desa dalam ketahanan pangan di desa yaitu 1. Intensifikasi lahan milik masyarakat desa sebagai sumber produksi pangan keluarga. 2. Intensifikasi lahan dan penganekaragaman tanaman sebagai langkah optimalisasi lahan pekarangan untuk memproduksi pangan keluarga. 3. Berpartisipasi aktif dalam mewujudkan ketahanan pangan di desa. 4. Pengelolaan stok pangan keluarga. D. Kemitraan. Kemitraan dalam penguatan ketahanan pangan di desa dapat dilakukan bersama perguruan tinggi, BUMN, lembaga swasta, dan organisasi masyarakat serta media terkait. Peran kemitraan desa dalam ketahanan pangan di desa yaitu 1. Melakukan pelatihan, pembimbingan, dan pendampingan desa dalam mencapai ketahanan pangan di desa. 2. Memberikan informasi akses permodalan, pengolahan produksi, promosi, dan kerjasama sebagai penguatan ketahanan pangan di desa. Terima kasih, demikian materi terkait pedoman ketahanan pangan di desa sesuai keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang pedoman ketahanan pangan di desa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.